Minggu lalu libur ya. Jadi kita lanjutkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini insya Allah saya menjelaskan mengenai relasi pada trigonometri. Nah, pada sebelumnya antum sudah saya minta untuk mencari sudut istimewa sampai 360. Jadi kurang lebih ini adalah tabel trigonometri sudut istimewa ya. Ada yang ditanyakan untuk tabel sudut trigonometri ini? Jadi harga KSP itu akan tetap pada dulu yang sama. Cuma untuk dia sendiri faktor dulu itu di sementara di APN tersebut. Nah, ya, di sini kita nanti akan membahas mengenai relasi sudut. Jadi kalau misal di sini kan ada nilai yang sama ya, Mas. Misal di sini sin 60 nilainya sama dengan cos 30 kan? Atau sebaliknya sin 90 nilainya sama dengan cos 0. Atau nanti kita mau cari misal sin berapa ya? Sin 150 nilainya sama dengan sin 30. Nah, yang akan kita cari nanti di situ. Nah, jadi relasi itu kira-kira mencari bentuk yang sama. Pada sebelumnya, pada pembahasan kita, sepertinya kita sudah membahas mengenai nilai trigonometri di berbagai kuadran. Kemudian nanti akan diketahui bahwa misal kelautan NaCl itu adalah. Nah, kuadran pertama, sekarang yang kuadran 1. Kuadran 1 kan itu kalau kita menggambar kan seperti ini. Ya. Nah, kurang lebih nanti kita gambar segitiga pada kuadran 1. Maka misal di sini PX, Y. Nah, di sini sebesar X, di sini Y, dan di sini R. Maka nanti kita peroleh sin itu. Di sini theta, sin alfa, itu adalah Y dibagi R. Cos alfa itu adalah X per R. Tan alfa itu adalah Y dibagi X. Itu kalau di kuadran 1. Nah, sekarang kalau di kuadran 2. Nah, kuadran 2 kurang lebih kita nanti gambarnya gini, Mas. Nah, kuadran 2 itu kan segitiganya, bentar ya. Nah, nanti misal besar sudutnya sebesar Nah, kalau kuadran 2 kita gambarnya seperti ini. Di sini P adalah negatif X, Y koordinatnya. Di sini sebesar alfa. Nah, nanti kita menggunakan segitiga yang di sini. Nah, di sini Y. Di sini min X, maka nanti kita peroleh sin, misal di sini adalah alfa juga, karena alfanya kan sama dengan ini kan ada dua ya berarti, BA dengan N. Bentar. Kok macet? Kalau hanya terdiri dari dua alur seperti ini, ya kalian tulis ulang aja. BA plus N. Ini aja. Sementara seperti ini. Sin alfa itu sama dengan Y dibagi R, masih sama. Cos alfa itu adalah min X per R.
tan alfa itu adalah min Y dibagi X. Jadi untuk cos sama tan itu nilainya negatif. Nah, yang C, kalau nanti di kuadran 3, nah nanti kita gambarnya seperti ini. Nah, titiknya nanti adalah min X, min Y. Maka di sini min X, di sini min Y, di sini masih tetap R. Nah, nanti sin alfa itu adalah min X per R. Oh, itu balik ya. Ini min Y, ini min X. Berarti min Y per R cos alfa itu adalah min X per R. Tannya adalah positif, yaitu min Y per X. Nah, berarti yang negatif adalah sin dan cos. Bagaimana jika di kuadran 4? Nah, kalau gambar di kuadran 4, nanti akan seperti ini. Koordinatnya jadi P sama dengan X, min Y. Jadi di sini min Y, di sini X, di sini R. Sinus alfanya adalah min Y per R. Cos alfanya sama dengan X per R. Tan alfanya adalah min Y dibagi X. Jadi yang positif hanya cos. Kalau tadi di sini tan, di sini cos, di sini sin. Nah, tapi kalau di kuadran 1 itu semuanya positif. Nah, kesimpulannya bisa kita tuliskan. Kesimpulannya bisa kita tuliskan di sini. Di sini untuk semua sin, cos, tan dari 0 sampai 90 itu nilainya positif. Berarti all. Kemudian sini hanya sin saja yang positif. Dari 90 sampai 180. Kemudian dari 180 sampai 270 itu yang positif adalah tan. Kemudian dari sini per 360 itu yang positif adalah cosinus. Nah, disingkat semuanya ya, diingat-ingat itu jadi semua sindikat tangannya kosong. Jadi semua sin, tan, cos. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Jadi yang positif diingat-ingat adalah semua sindikat tangannya kosong. Oke, selamat datang dari jadi yang baru bergabung ya. Kesimpulannya seperti ini. Jadi pada tabel di sini, Mas, antum lihat di kuadran 1, semuanya positif. Sin, cos, tan, kosekan semuanya positif. Nah, di kuadran 2 yang positif hanya sinus. Untuk nilai cos sama tan itu negatif. Di kuadran 3, ini kuadran 3, yang positif hanya tan. Kuadran 4, itu yang positif adalah cos. Jadi jangan sampai keliru ya. Nanti kalau misal sudutnya itu kok bisa negatif sama datang lalu, itu karena tadi kita pakai perbandingan ini, semua sindikat tangannya kosong. Semua sindikat tangannya kosong. Jadi sin di kuadran 1 positif, cos di kuadran 1 positif, tan di kuadran 1 positif. Dan begitu seterusnya.
Nanti di sini di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, di sini kuadran 4. Di sini ada yang mau bertanya? Nah, kita tambahkan sekarang. Jadi, kalau selama dia nggak dikurung, ini ditulisnya satu paket. Ini adalah satu paket. Jadi ada pembatasan paketnya. Ada yang dikurung, kalau dia ditarik 2, berarti paketnya itu yang di dalam. Tapi kalau nggak ada kurungnya, yang belakang ini semua adalah satu paket. Yang belakang ini akan satu paket. Ini akan sama ceritanya kalau dia AL3PO4. Bentar, potong mana potong? CA misal CA 3PO4 2 kali. Nah ini paketnya itu adalah yang di dalam. Ini akan berkurang menjadi CA dan PO4. Matanya nanti ada. Kemudian kalau misal kalium nitrat, kan seperti ini ya kalium nitrat. Dia pun sama akan berkurang menjadi K. Nah, ingat. Nah, contohnya ini Mas. Jika sudut XOT itu adalah alfa, jadi kita sudutnya itu dari X. Dari sumbu X. Ini kan sumbu X. XOT itu adalah alfa. Tentukan sin A, cos A, tan A, sekan A, cosek A. Jika diketahui X merupakan sumbu dan koordinat T sebagai berikut. T-nya adalah min 3,2. Min 3,2 kalau kita gambarkan itu yang pertama min 3,2 berarti X-nya min 3, Y-nya min 2. Di sini ini min 3, ini 2. Jadi T-nya adalah min 3,2. Walaupun alfanya sini, tapi kita menggunakan sudut yang di sini. Alfanya sama aja. Walaupun sudutnya kan tadi ya dibentuk dari X sampai T. Sudut XOT, ya kan? Nah, kita cari bentuk relasinya atau bentuk apa ya? 180 kurangi min itu. Nah, sudut alfa kita anggap aja yang di sini karena kita menggunakan segitiga yang sebelah kanan ini. T-nya adalah min 3,2, maka nanti R-nya bisa kita cari Pitagoras. R sama dengan akar min 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Hasilnya akar 9 tambah 4 sama dengan akar 13 ya. Nah, sin alfa kan sudah tahu sin alfa. Sin, ayo ini berapa sin alfanya? Kok diam aja? 2 per akar Sinus alfanya 13. berapa? Hah? 2 per akar 13. Iya, 2 per akar 13. Kemudian cos alfanya? Cosnya berapa? Min 3 per akar 13. Ya, min 3 per akar 13. Jadi cos nilainya di kuadran 2 tadi negatif. Benar ya? Berarti tan alfa nilainya adalah 2 per atau min 2 per 3 ya. Dan seterusnya aja. Sekan, kosekan, tangen dicari sendiri. Nah, sekarang gambar yang kedua. Kalau kita punya min 5, min akar 15. Berarti itu letaknya di kuadran 3. Iya kan? Karena min dan min. Min 5 per min akar kurang lebih di sini T-nya adalah min 5, min akar 11.
Jadi di sini min 5, di sini min akar 11. Kebalik, mohon maaf. Min 5-nya yang di sumbu X. Ini min 5, min akar 11. Nah, maka R-nya nanti gimana? R2 sama dengan akar 11 kuadrat min akar 11 kuadrat ditambah min 5 kuadrat sama dengan akar 11 tambah 25. Akar 36 yaitu 6. Jadi R-nya di sini sama dengan 6. R2-nya. Maka nanti kita peroleh sinus alfa. Jadi sudutnya di sini tadi. Sudutnya terbentuknya sebenarnya dari sini. Ini sampai sini. Tapi diwakili oleh sudut yang di sini aja. Ini sudah mewakili sudut di sini itu. Nah, sinus alfa itu adalah min akar 11 per 6. Cos alfa berapa? Cos alfanya berapa? Ayo, jangan di mute. Min 5 per 6 ya. Tan alfanya berapa? Min akar 11 per 5. Akar 11 per 5. Jadi tan di sini positif kan? Sekarang cot. Cot alfa apa? Cot itu sama dengan? Min 6 per akar 11. Hah? Cot kok. Kotangen. Kotangen itu kebalikannya tan. Tadi berapa mas? 5 per akar 11 ya? Benar ya? Sama dengan 5 per 11 akar 11. Dijadikan rasional. Kemudian sekan. Sekan alfanya apa? Sekan itu kebalikannya? Kebalikannya apa? Cos kan? Kebalikannya cos. Berarti di sini min 6 per 5. Kosekan, kosek baru adalah 6 per akar 11 min. Jadi min 6 per 11 akar 11. Itu ada yang ditanyakan? Yang sudut XOT gimana tadi? Iya. Kenapa? Yang sudut XOT. XOT. XOT itu ini loh mas. Sudutnya dibentuk dari sumbu X sampai titik T. Jadi ini misal T-nya yang pertama tadi kan ini. Berarti XOT sebenarnya sudutnya ini. Nah, karena kita menggunakan segitiganya adalah segitiga siku-siku yang di sini, iya kan? Siku-siku di sini kan? Siku-sikunya yang dipakai kan yang ini. Maka alfa itu diwakili oleh yang di sini. Ini diwakili di yang lebih kecil. Jadi walaupun tadi Anto menggambar misal gini, sudutnya itu misal seperti ini ya. Nah, ini X. Tuh. Ini X, ini T. Nah, XOT ini adalah alfanya sebenarnya. XOT-nya itu dari X sampai T. Paham? Nah, kemudian karena titik T ini kita buat segitiga siku-siku itu lebih mudahnya ke sini, maka alfanya lebih mudah kita menggunakan alfa yang di dekat dengan segitiga siku-siku yang di sini. Gimana? Bisa dipahami?
Bisa. Jadi alfanya kita pakai yang di sini, alfa. Paham ya? Oke, lanjut kita ke yang namanya relasi sudut. Tuh, bentar. Nah, relasi sudut itu nanti ada beberapa, ada banyak sekali. Nah, yang pertama adalah untuk sudut 90 kurangi alfa. Nah, tadi pada tabel yang pertama tadi, yang di atas ini, sin 30 ternyata kok nilainya sama dengan cos sin 9 sin 60 ternyata kok sama dengan cos 30. Itu namanya relasi. Nah, jadi untuk sudut 90 kurangi alfa, jadi kalau ada sin 90 kurangi alfa, nilainya sama dengan cosinus alfa. Nah, sementara cos 90 kurangi alfa, nilainya sama dengan sin alfa. Yang tan 90 kurangi alfa, nilainya sama dengan cot alfa. Sini adalah contohnya. Jadi tadi sin 60 itu sama aja dengan sin 90 kurangi 30 kan? Berarti ini nilainya sama dengan cosinus 30. Nah, kalau ini kita cari dengan tabel itu nilainya setengah akar 3. Cos 30 itu juga setengah akar 3. Maka ini sin 60 sama cos 30 itu berrelasi. Paham? Yang nomor 2 kalau ada kita punya cosinus 75 derajat. Nah, cos 75 itu akan sama dengan berapa? Akan sama dengan cosinus 90 kurangi berapa derajat? 15 derajat. Nilainya sama dengan sinus 15. Jadi cos 75 berelasi dengan sinus 15. Itu. Bagaimana jika untuk kuadran 2 yang B, di kuadran 2 itu ada 2. Kuadran 2 kita pakai sudut 90 plus boleh. Nah, jadi jika ada sinus 90 ditambah alfa, itu nilainya sama dengan cosinus alfa. Sementara cosinus 90 ditambah alfa, ingat di kuadran 2 itu yang positif hanya sinus. Maka untuk nilai cos itu nilainya sama dengan negatif sinus alfa. Karena cos di kuadran 2 negatif. Tan 90 tambah alfa nilainya sama dengan negatif cot alfa. Ada pertanyaan? Contohnya, misal kita punya sinus lagi. Tangan ya. Tan 160 itu sama aja mencari dengan tan yaitu 180. 90 derajat ditambah berapa ya? 70 ya. Nah, yang kita pakai hanya sudut yang di belakang ini. Nah, 90 derajat. Nah, karena tan di kuadran 2 itu jadinya negatif cot. Jadi relasi tan 160 itu nilainya sama dengan min cot keliru. Ini 70. Min cot 70. Itu untuk sudut di kuadran 2 dengan menggunakan 90 plus. Nah, kalau nanti ini ada sekan, itu 90 tambah alfa, nilainya sama dengan min
kosek alfa, sementara kosekan 90 tambah alfa nilainya sama dengan sekan alfa, karena ini saling berkebalikan, sin sama kosek. Sementara cot 90 tambah alfa nilainya sama dengan negatif tan alfa. Itu aja, ini pengenalan mengenai relasi sudut. Nah, yang diingat-ingat yang saya warnai biru. Jadi kalau ada kita pakai sudut di kuadran 2 menggunakan 180 kurangi alfa. Nah, yang pertama untuk sinus 180 kurangi alfa, nilainya akan tetap sinus alfa. Sementara cos 180 kurangi alfa, nilainya jadi min cos alfa. Jadi tetap dari cos menjadi cos, hanya ditambahin min. Sementara tan nanti juga tetap 180 min alfa, jadinya min tan alfa. Jadi kalau contohnya kita punya sudut tadi tan 160 itu nilainya sama aja dengan tan 180 kurangi 20. Nah, nilainya sama dengan min tangen 20. Jadi punya dua nilai. Yang pertama nilainya negatif cot 70, yang kedua negatif tan 20. Itu nilainya sama. Atau coba dicek di kalkulator itu juga bisa sebenarnya. Yang mana? Ya, semuanya itu adalah. Nah, sementara sekarang di kuadran 3, ini mengikuti ya, yang sekan nanti jadi min sekan, kosekan jadi kosekan, cot jadi min cot. Sekarang kuadran 3. Kuadran 3 itu kita menggunakan sudut 180 kurangi alfa, ditambah alfa. Jadi nanti untuk sinus itu sama dengan di atas 180 tambah alfa, itu nanti jadinya min sinus alfa. Karena kuadran 3 itu ingat yang positif hanya tan. Nah, untuk cos 180 tambah alfa itu nilainya min cos alfa, tan 180 tambah alfa nilainya sama dengan tan alfa. Udah gitu aja. Nah, sekarang kuadran 2 itu kita bisa 3 kita bisa pakai sudut 270 kurangi alfa. Nah, kalau pakai 270 kurangi alfa boleh. Jadi sinus 270 kurangi alfa nanti akan jadi min cos alfa. Cosnya 270 kurangi alfa nanti jadinya min sin alfa. Sementara tan 270 kurangi alfa itu nilainya jadi min positif ya. Nilainya sama dengan tangen alfa, cot tangen alfa, cot. Jadi ini kebalikan. Jadi kalau misal kita mau cari sinus 225 itu sama, bisa pakai yang atas, bisa pakai yang bawah. Nah, kalau yang pakai yang atas jadi sinus 180 tambah 45 nilainya sama dengan sinus di kuadran 3 jadi negatif sinus 45 adalah negatif setengah akar 2. Sementara kalau kita pakai kuadran 3, pakai yang 270, itu juga sama. Sin 270 kurangi 45. Hasilnya nanti min cos 45. Nah, min setengah akar 2. Sama. Hasilnya akan sama. Perbedaannya hanya ini sin jadi cos, kalau yang atas sin tetap sin. Nah, sekarang yang di kuadran 4 kita pakainya
Yang dihafalin aja pakai sudut 360 min alfa. Jadi kalau sinnya kita 360 kurangi alfa, nilainya sama dengan negatif sinus alfa. Karena di kuadran 4 yang positif hanya cos. Cos 360 kurangi alfa jadinya cos alfa. Tan 360 kurangi alfa jadinya min tan alfa. Kemudian ada sudut negatif. Ada sudut negatif. Kalau ada sinus negatif alfa, itu sama aja min sinus alfa. Kosinus negatif alfa itu nilainya sama dengan cos alfa. Sementara tan negatif alfa sama dengan min tan alfa. Ada namanya sudut lebih dari 360. Waalaikumsalam. Nama Mas? Jadi nanti pakainya gini Mas. Sin K kali 360 ditambah alfa sama dengan tetap sin alfa. Pakai kelipatan pokoknya. Kita bahas sekarang contohnya. Jadi nomor 6 ini kalau mau berjalan secara fisika itu diketahui yang diketahui hasil kelautan atau kelautan. Bentar ya, saya carikan gambarnya dulu. Kelautan tadi simbolnya apa? Kelautan tadi simbolnya apa? Ya, S. Silakan diingat-ingat. Kelautan itu adalah S. Hasil kali kelautan itu adalah KSP. Jadi ini ada S dan yang nanti ya terbuka biasanya pada. Jadi yang kita tahu adalah S. SAG2CRO itu adalah sebesar 6,5 kali 1,5 F. Yang ditanya itu adalah KSP-nya dari SAG2CRO. Berapa? Ini yang dijawab aja. Gini ya. Nomor yang pertama, kita punya KSP itu AG2CR4 itu berapa S pangkat? Tadi. Ini berapa? 01. Nilai dari kosek 1050 dikali sinus 600 dikali cot 660. Nah, kita pakai kosek 1050 itu kita singkat dulu. Kosek 360 dikali 3. 360 kali 3 berapa? Ayo, jangan di-mute. 1080. Nah, berarti kan kelebihan. Kelebihan 30 toh ini. Nah, itu boleh. Kemudian nanti sinus 600 itu jadi sin 360 ditambah berapa? 360 tambah 240. Cot 6060 itu kita bisa pakai cot 2 kali 360 dikurangi berapa? 60 kan? Nah, kosek yang lebih dari 30 ini jadi kosekan negatif 30 dikali sinus dikali cot negatif 60. Nah, kosek itu kan sebenarnya kebalikan sin, Mas. Nah, sin negatif tetap negatif. Jadi ini tetap negatif kosekan 30.
sin 240 berarti kita pakai 180 ditambah berapa? 60. Nah, cot 60 berarti cot itu kan tangan, kebalikannya tangan. Tetap masih negatif. Negatif cot 60. Nah, negatif kali negatif itu kan ini sama ini bisa hilang, ya kan? Nah, hasilnya sama dengan kosek 30. Kosek kan bingung. Kosek 30 berapa nilainya? Dibuat aja sin 30 dikali, nah, sinus 180 tambah alfa. Sinus 180 tambah alfa jadinya negatif sinus 60 kan? Sinus di kuadran 3 itu negatif, berarti negatif sinus 60. Kotangan itu seperapa? Sepertan. Tan 60. Sekarang sudah ada nilainya. 1 dibagi sin 30 berapa itu? 1 per setengah akar 3. setengah. Sin 60 negatif setengah akar 3 kan? Tan 60 berapa? Tan 60. Tan 60? Akar 3 ya? Iya enggak? Tan 60 itu akar 3 benar enggak? Akar 3 per 2 ya? Akar 3. Berarti ini dicoret, ini coret. Boleh. 1 dibagi setengah itu berapa? 2 kan? 2 kali min setengah. Hasilnya sama dengan min 1. Hasilnya min 1. Kayak gitu, ada pertanyaan? Ini pakai sudut lebih dari 360. Kemudian ini pakai relasi. Relasinya pakai ini. Ini kok baru bergabung sopo ini? Wah, Saiful Yaman. Ya. Apa lagi? Nah, ini adik siapa yang tahu? Nomor 2. Tan X nilainya adalah 0,2. Kalau bingung jadikan 2 per 10. Nilainya di antara pi kurang dari X kurang dari 3 per 2 pi. Berarti sudutnya berapa? Sudutnya adalah pi itu 180 kurang dari X kurang dari 270. Berarti ini tannya di kuadran 3. Ini kuadran 3. Nah, kita gambarnya kalau kuadran 3, segitiganya kebalik seperti ini. Nah, kurang lebih gambarnya segitiganya siku-siku seperti ini. Ini siku-siku enggak ya? Enggak ya? Nah, misalkan seperti ini segitiganya. Nah, siku-siku di sini. Tan di kuadran 3 itu nilainya alfanya sini. X
Oh, bukan alfa tapi X. 2/10. Nah, sebenarnya kan tan itu kan tan desa toh. Iya kan, Mas? Depannya 2, sampingnya 10. Tapi karena di kuadran 3, maka di sini jadi min 2, di sini min 10. Ada yang bingung? Karena kuadran 3, jadi kita gambar kuadran 3-nya jadi seperti ini. 1,3 atau 1,2? Atau 1,4? Nah, jadi gambarnya seperti itu. Ada yang masih bingung? Saya nggak akan jelaskan lagi loh. Berarti nanti R-nya kita peroleh akar berapa itu? 100 ditambah 4. Akar 104 itu berapa, Mas? Dua akar 26 ya. 2 akar 26 kan? Pertanyaannya adalah cos kuadrat X. Berarti kita cari cos X. Cos X-nya berapa? Cosami. Ininya sa, ininya mi. Sa-nya adalah min 10 per 2 akar 26. Atau min 5 per 26 akar 26. Sementara kosekan itu adalah miring dibagi depan. 2 akar 26 dibagi min 2. Hasilnya adalah min akar 26. Pertanyaannya, maka cos kuadrat X ditambah kosekan kuadrat X sama dengan min 5 per 26 akar 26 kuadrat ditambah kosekan min 26 dikuadratkan. Hasilnya 5 kali 26 itu berapa? 130 per 26 kuadrat. Berapa KSP-nya ini? Ya, S kuadrat tahu. Wow, banyak sekali. Benar nggak ya? Cos kuadrat X ditambah kosekan kuadrat X. Iya. Ini bukan, keliru. Rumus KSP-nya itu kan S kuadrat 4,9 kali 10/19 itu sama dengan S kuadrat. Berarti S-nya berapa? Cos kuadrat X ditambah kosekan kuadrat X. 26-nya bisa coret nggak, Tak? 26 yang mana? Itu kan 26 dikuadratkan sama 26 bawahnya nggak bisa dicoret. Ini. Iya. Enggak. Yang mana? Kan penjumlahan, bukan perkalian. Itu hanya untuk menjelaskan KSP pada sudut tertentu itu ini. Jadi kan saya bilang tadi Kak, untuk sementara KSP-nya itu kan tetap ya, untuk sementara itu tetap. Cuman iya kan? Naik. Min 5 kali min 5 25, akar 26 kali akar 26 26 per 26 kuadrat ditambah 26 kuadrat. Dulu ya, mencantumkan KSP pada dulu atau pada kondisi tersebut. Artinya nggak masuk penghitungan. Kalau masuk perhitungan itu nanti. Ya, tinggal dilanjutkan aja. Tapi untuk SMA enggak. Hitungannya enggak diperhitungkan. Terus ada yang lain lagi? Mana ya? Ada pertanyaan? Buku minat. Nah,
Sekarang kalau nggak ada, ini hasilnya soal yang ini PG. Ini hasilnya konsepnya sama seperti soal dasar-dasar tadi. Soal dasar-dasar tadi. Misal soal nomor 1, itu yang diketahui itu adalah KSP ini semua. Jadi ini sudah diketahui KSP 5 daerah. Nanti tinggal dicari hasilnya aja. Kelautan yang paling besar. Jadi senyawa yang kelautan paling besar berarti S-nya paling besar. Nah, tanpa kalian itu bisa nggak kalian memprediksi dari 5 ini mana yang paling besar KSP? Bisa nggak? S-nya yang paling besar nanti hasilnya yang mana? Ada yang tahu? Cara sepertinya. Nah, ini juga sama, nomor 2. Kosinus 300 dikali sinus negatif 570 ditambah kosekan 690 dikali kotangan negatif 50. Nah, pada relasi ini yang A cos 300 dikali sin negatif 570 ditambah kosekan 690 dikali kot min 750. Nah, kosekan 300 jadi cosnya jadi 360 kurangi berapa? 60. 60. Sin 570 itu sama dengan sin negatif 1 kali 360 ditambah negatif berapa itu? 210 ya? Ya kan? Kosekan 690 jadi kosekan 2 kali 360 kurangi 30. Kalau ini kot 2 kali 360 min 2 kali 360 ditambah min 30. Jadinya ini cos min 60. Cos di kuadran 4 itu nilainya cos 60. Ini sinus min 210 ditambah kosekan min 30. Kotangen min 30 juga. Cos 60 kita punya nilainya. Cos 60 itu akar setengah ya. Sin 210 itu min sinus 210 atau min sinus 180 tambah 30 ditambah kosekan min kosekan 30 min kot 30. Berarti nanti ini dicoret. Ini sama ini hilang. Ini setengah dikali min dari min sinus 30 ditambah kosekan itu sepersin 30 dikali sepertan 30. Setengah dikali setengah ini kan jadi positif. Iya kan? Sin 30 kan setengah. Sepersin 30 sepersetengah dikali seper akar 3/3 ya. Tan 30 akar 3/3 kan? 1/4 ditambah 2 dikali 3 per akar 3. 1/4 ditambah 6/3 akar 3 atau 1/4 ditambah 2 akar 3. Nggak bisa disederhanakan lagi. Kalau menyederhanakan berarti 1/4 dikali 1 ditambah 8 akar 3. Bentuk lainnya kayak gitu. Yang B caranya juga sama. Sekan atau mau dicari sendiri-sendiri juga boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau misal ada kita cari dulu sekan negatif 315.
berhubung waktunya ini sudah habis. Nah, sekan itu kebalikan cos, maka nanti nilainya jadi sekan 315. Cos di kuadran 4 kan positif. Iya kan? Nah, ini sama aja sekan 360 kurangi 45. Sama dengan sekan 45. Sekan 45 itu seper cos 45. Sama dengan 1 dibagi setengah akar 2. Berarti 2 per akar 2 hasilnya. Atau akar 2. 2 dibagi akar 2 itu kan, iya kan? 2 akar 2 bagi 2, iya, akar 2. Kemudian kosekan 585 kita cari kosekan 360 ditambah 225 menjadi kosekan 225, yaitu kosekan 180 kosekan 180 tambah 45. Kosekan di kuadran 3 itu negatif kosekan 45. Sama aja negatif seper sinus 45. Hasilnya sama dengan negatif akar 2. Nah, baru yang kita cari satu-satu. Sin negatif 480 sama dengan negatif sin 360 tambah 120. Negatif sin 120. Berarti negatif sin 180 kurangi 60. Nah, negatif sin 60 sama dengan negatif setengah akar 3. Cos 4 negatif 45 sama dengan cos 45, yaitu setengah akar 2. Nah, pertanyaannya tadi, maka untuk nilai sekan negatif 315 dikurangi kosekan 585 dibagi sin min 480 dikali cos negatif 45. Sekan min 315 tadi akar 2 dikurangi min akar 2 dibagi tadi ini kan, ini kemudian ini sama ini, min setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Akar 2 tambah akar 2 itu 2 akar 2 dibagi min setengah kali min setengah, min seperempat akar 6. 2 dibagi min seperempat itu berapa? Min 8. Akar 2 per akar 6 kali akar 6 per akar 6. Min 8 per 6 akar 12. Jadinya min 8 kali 2 akar 3 per 6. Ini 3, jadinya min 8 per 3 akar 3. Hasilnya itu. Ada pertanyaan? Koseknya akar tidak, Ustadz? Kok koseknya akar? Yang mana ya? Ini tadi toh. Oh iya, tadi ini akar ya? Oh iya. Oke, makasih. Berarti ketemu ya. 25 per 26 tambah 26.
25 per 26 ditambah 26 kuadrat per 25. 26. 26 kuadrat itu 5676. Ya, oke, benar sekali. Yang lain ada pertanyaan? Sudah, iya benar tadi ya, Akmal ya. Halo, Saiful Yaman? Ada pertanyaan? Syaf? Salim? Rifki Novel? Nafi? Naafi? Atau lalu? Kok pada diem-diem aja? Itu ya, jadi relasi itu tadi adalah mencari bentuk yang lain atau bentuk yang sama. Bentar, saya simpan dulu. Sekarang 20 April. Ya, silahkan bertanya. Mumpung masih saya beri kesempatan. Amal? Amar? Andra? Raihan? Mana? Ini? Nggak ada yang tanya? Nggak ada. Ya, oke. Nanti dicoba dikerjakan ya sambil saya kirimkan ringkasan materi yang tadi. Nanti dicoba dikerjakan soal latihan. Nanti silahkan tanya kalau memang masih bingung. Silahkan lewat WA saja. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Jazakumullah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.